Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang lingkungan hukum politik, mengidentifikasi kekuatan atau bargaining power atau yang disebut juga tawar-menawar. Di sini saya sebagai moderator Adinda Cahyimani dan rekan saya ada Adiela Lestari Tias, lalu ada Adinda Sardagara, dan yang terakhir yaitu ada Aini Salisato. Dalam kegiatan bisnis dan perdagangan internasional sendiri menjadi salah satu indikator mengenai kemauan suatu negara. Semakin besar volume perdagangan internasional suatu negara, menunjukkan semakin majunya negara tersebut. Seiring dengan meningkatnya transaksi bisnis, baik yang bersifat lokal, nasional, regional, maupun global ini, sudah barang tentu akan membawa konsekuensi pertemuannya aturan main atau rule of the game yang berupa reputasi yang dapat menjalani kontinuitas aktivitas dunia usaha itu sendiri secara adil dan pasti. Dalam globalisasi sekarang ini, kegiatan bisnis internasional mengamati perkembangan yang sangat progresif. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, industri, dan transportasi, serta munculnya hukum yang mengatur kegiatan bisnis tersebut. Dalam hal pembentukan hukum bisnis, khususnya dalam bidang transaksi bisnis internasional sendiri, sangat dipengaruhi oleh politik hukum dari Indonesia itu sendiri. Yang pertama, lingkungan hukum. Pengertian menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan. Yang kedua, menurut E. Hughes, menyebutkan hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu. A. Suatu perusahaan dalam negeri harus mengikuti hukum dan kebiasaan negeri asalnya. B. Bisnis internasional menghadapi tugas yang lebih rumit. Perusahaan itu harus menaati bukan hanya undang-undang negaranya sendiri, tetapi juga undang-undang semua negara tujuan tempat beroperasinya. Yang C. Hukum negara asal maupun hukum negara tujuan dapat sangat mempengaruhi cara perusahaan internasional menjalankan bisnisnya. Perbedaan dalam sistem hukum nasional sangat berbeda-beda karena alasan-alasan sejarah, budaya, politik, dan agama. Tatanan hukum, peranan pengacara, beban pembuktian, hak atas peninjauan kembali, dan tentu saja undang-undang itu sendiri berbeda-beda dari negara ke negara. Kultur hukum. Menurut hukum internasional ada dua, yaitu Public International Law, yang artinya badan hukum yang mengatur konflik antar negara. Yang kedua, Private International Law, badan hukum yang mengatur konflik antar perusahaan dari negara berbeda. Menurut lainnya, yang pertama, Common Law, pengambilan keputusan hukum didasarkan pada keputusan hukum yang pernah diambil di masa lalu, hakim sebagai juri. Yang kedua, Civic Law, sistem hukum yang selaras dengan prinsip dan struktur konsep Kekaisaran Romawi, hakim sebagai investigator. Yang ketiga, Islamic Law, sistem hukum berlandaskan hukum Islam. Hukum langsung mempengaruhi transaksi bisnis. Suatu negara mungkin akan berupaya mengajak negara kedua untuk mengubah kebijakan yang tidak diinginkan dengan menerapkan sanksi larangan perdagangan dengan negara tersebut. Sanksi dapat mengambil berbagai bentuk seperti larangan akses ke barang-barang berteknologi tinggi, penarikan perlakuan tarif istimewa, pemboikotan barang-barang negara tersebut, dan penolakan pinjaman baru. Embargo sanksi menyeluruh terhadap perdagangan dengan negara tertentu dapat diterapkan negara-negara yang bertindak serentak atau sendiri-sendiri. Contohnya, PBB
mengembargo semua perdagangan dengan Irak setelah invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990. Hukum yang ditujukan ke perusahaan-perusahaan asing. Pertama, ketika pemerintah memperoleh kekuasaan, mereka memilih untuk memindahkan kepemilikan sumber daya sektor swasta ke sektor pemerintah, suatu proses yang dikenal sebagai nasionalisasi. Yang kedua, yang paling rentan terhadap tindakan-tindakan semacam ini adalah industri yang tidak mudah dipindahkan. Industri-industri pada modal seperti baja, kimia, dan penyulingan minyak. Yang ketiga, apabila pemerintah negara tujuan memberikan ganti rugi kepada pemilik swasta atas kerugian mereka, pengalihan tersebut dinamai dengan ekspropriasi atau pengambil alihan. Yang keempat, apabila pemerintah negara tujuan tersebut tidak memberi ganti rugi, pengalihan tersebut dinamakan konfiskasi atau penyitaan. Oke, selanjutnya ada dampak perusahaan multinasional terhadap negara tujuan. Yang pertama ada dampak ekonomi dan politik. Perusahaan-perusahaan multinasional itu mempengaruhi setiap perekonomian lokal yang dimana perusahaan tersebut bersaing dan beroperasi. Banyak di antara dampak tersebut yang bersifat positif ataupun negatif. Perusahaan multinasional juga membayar pajak, yang dimana pajak tersebut menjadi sumber keuntungan bagi perekonomian lokal dan dapat membantu meningkatkan jasa pendidikan, transportasi, dan pelayanan kota lainnya. Kemudian ada dampak budaya. Perusahaan-perusahaan multinasional juga dapat mempunyai pengaruh besar terhadap budaya yang menjadi tempatnya beroperasi. Ketika perusahaan ini menaikkan standar hidup lokal dan memperkenalkan produk atau jasa baru yang sebelumnya tidak tersedia, masyarakat dalam budaya negara tujuan tersebut mengembangkan norma, standar, dan perilaku yang baru. Selanjutnya, faktor hukum. Bisnis dipengaruhi oleh kerangka hukum tempat mereka beroperasi. Contohnya di sini termasuk Undang-Undang Hubungan Industri, standar keamanan produk, peraturan yang mengatur harga dalam industri yang diprivatisasi, dan undang-undang yang mencegah kolusi antar perusahaan. Jadi setiap negara, bahkan setiap daerah pun itu terkadang memiliki peraturan yang berbeda-beda. Contohnya UMR. Setiap daerah itu memiliki UMR yang berbeda-beda karena di masing-masing negara itu memiliki biaya hidup yang berbeda-beda pula. Aktivitas bisnis dilakukan baik dalam maupun lintas batas wilayah negara dan wilayah yang melibatkan pemerintahan, baik langsung maupun tidak langsung. Yang pertama adalah bisnis politik. Negara-negara cenderung dan mencerminkan nilai sosial dan filosofi tertentu yang membuat bagaimana keputusan itu dibuat, termasuk alokasi sumber daya. Yang kedua, perubahan lingkungan politik. Itu juga muncul dan pengaturan institusi sebuah negara. Yang ketiga, penekanan bahwa pengaruh politik tidak hanya terbatas pada skala nasional. Perlu diketahui juga, pengaruh internasional dan supranasional seperti negara Uni Eropa dan Organisasi Perdagangan Dunia. Yang keempat, dampak langsung dari faktor politik pada bisnis. Biasanya tergantung pada organisasi mana saja yang terlibat. Yang terakhir, perlunya difokuskan bahwa bisnis tidak hanya reaktif terhadap perubahan lingkungan politik, bisnis juga dapat membentuk konteks politik, di mana mereka dapat mempengaruhi keputusan pemerintah yang dapat membantu bagi persepsi mereka. Selanjutnya ada lingkungan politik. Pengertian lingkungan politik menurut para ahli. Di sini menurut Rothschild, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. Sedangkan menurut Andre Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Bagian penting setiap keputusan bisnis adalah menilai lingkungan politik yang dimana suatu perusahaan menjalankan usaha. Peraturan perundang-undangan yang disahkan setiap tingkat pemerintah dapat mempengaruhi kelangsungan hidup
pengoperasian suatu perusahaan di negara tujuan tersebut. Kemudian faktor politik. Perusahaan secara langsung dipengaruhi oleh tindakan pemerintah dan peristiwa politik lainnya. Nah, ini mungkin peristiwa besar yang mempengaruhi seluruh 37 komunitas bisnis. Nah, contoh di sini seperti runtuhnya komunisme, masalah di Suriah dan Irak, masalah antara Rusia dan Ukraina, atau pergantian pemerintahan. Dan ini mungkin tindakan yang mempengaruhi hanya satu bagian ekonomi, misalnya larangan merokok di tempat umum, yang berdampak pada industri tembakau. Larangan ini sudah terjadi di negara Turki, yang dimana pemerintah menetapkan sebuah larangan dilarang merokok di tempat umum. Jika melanggar, maka orang yang melanggar tersebut akan mendapatkan sanksi atau denda. Di negara Singapura, larangan ini sudah berlaku dari lama. Dengan adanya larangan tersebut, tentu saja akan berdampak pada industri tembakau. Nah, selanjutnya, harga minuman alkohol akan mempengaruhi pabrik. Jadi, alkohol itu dipakai untuk misalnya pembuatan parfum atau minuman atau dan lain sebagainya. Kemudian di supermarket. Kultur politik. Kultur politik atau situasi politik. Bagaimana kultur dan situasi politik ini mempengaruhi positioning negara atau industri terhadap pasar global atau pemasaran global. Dan ketika membicarakan kultur politik, kita pertama membicarakan cara negara merawat kedaulatannya, yang mana proses perawatan kedaulatan ini akan mempengaruhi cara suatu negara dan industri dalam negara tersebut merespon pasar global. Contohnya, negara Prancis mengharuskan 40% lagu yang diputar di radio adalah lagu berbahasa Prancis pada tahun 1996. Contoh yang kedua, negara-negara Uni Eropa menyerahkan kedaulatan memiliki mata uang sendiri dengan menyepakati euro. Jadi, negara di Uni Eropa itu bersedia kehilangan kedaulatan. Mereka memiliki mata uang sendiri demi terciptanya suatu sistem terintegrasi. Karena mereka merasa bahwa dengan sistemnya terintegrasi dengan satu mata uang tunggal, itu mereka bisa mendapatkan keuntungan ekonomi atau politik yang lebih besar. Sehingga mereka itu rela kehilangan satu bagian kecil dari kedaulatannya. Dalam hal ini, kedaulatan yang dimaksud untuk memiliki mata uang sendiri. Yang kedua, yang berhubungan dengan kultur politik dan pasar global dan pemasaran global adalah risiko politik. Jadi ketika industri atau perusahaan akan membuka pasar secara global, baik itu membuka pabrik atau pasar di negara lain, itu mereka menghitung risiko politik. Makanya kemudian ketika kita berbicara investasi asing atau perdagangan global, stabilitas politik itu menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Sehingga negara stabil, aman, kemudian investor itu merasa senang, tenang, karena risiko untuk kehilangan investasinya itu lebih kecil. Contohnya, Indonesia pada tahun 1998 adalah market yang berisiko tinggi karena tensi politik. Karena pada masa itu Indonesia belum stabil dari segi politik, masih dalam proses peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, sehingga investasi masih nunggu dulu apakah Indonesia sudah aman atau belum. Jadi tugas pemerintah itu memastikan bahwa negara Indonesia ini sudah aman bagi para investor. Yang berikutnya dari kultur politik adalah pajak. Karena bagaimanapun, pajak adalah bagian dari keputusan politik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negara. Tapi terkadang pajak menjadi suatu trigger, sebuah perusahaan atau individu untuk melakukan kecurangan. Misalnya dengan menjual produknya di pasar gelap. Karena dengan menjual produk di pasar gelap itu mungkin tidak terkena pajak. Karena pajak sendiri bisa meningkatkan harga jual produk, apalagi produknya itu produk impor. Dan pajak ini juga terkadang digunakan dalam kebijakan proteksionisme. Dalam hal ini bagaimana negara melindungi industri domestik, yaitu dengan cara meningkatkan pajak impor, sehingga produk yang diimpor itu harganya lebih mahal dari produk domestik.
Kemudian ada penyitaan aset. Ini biasanya terjadi ketika kondisi politik tidak stabil, sehingga perusahaan asing asetnya disita. Salah satu contoh yang paling terkenal itu pada zaman dulu, ketika Indonesia itu merdeka, malah tidak punya uang sama sekali, sehingga Soekarno itu menyita aset pemerintah Belanda. Asetnya yaitu The Javase Bank. Itu menjadi Bank Indonesia. Dari perspektif pemasar global, mereka harus siap dengan risiko bahwa asetnya itu akan disita suatu negara jika pada negara tersebut terjadi perubahan Dalam resiko politik sendiri adalah perubahan-perubahan dalam lingkungan yang mungkin akan membawa pengaruh yang merugikan terhadap nilai kegiatan-kegiatan bisnis suatu perusahaan. Dalam bisnis-bisnis internasional sendiri, yang berpengalaman dalam terjun dalam penilaian resiko politik atau yang disebut dengan political recognition. Suatu analisis sistematis tentang resiko-resiko politik yang dihadapinya di negara-negara asing. Dalam risiko politik sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada risiko kepemilikan atau yang dimana harta kekayaan suatu perusahaan terancam oleh penyitaan atau pengambilan alihan. Lalu yang kedua ada risiko transfer, di mana pemerintah melakukan campur tangan dalam kemampuan suatu perusahaan memindahkan dana ke dan dari negara tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada risiko pengoperasian, di mana operasi suatu perusahaan yang sedang berjalan dan atau keselamatan karyawan-karyawannya terancam oleh perubahan-perubahan hukum, standar lingkungan, undang-undang perpajakan, terorisme, dan pemberontakan persenjataan. Dan risiko politik ini mungkin saja berasal dari tindakan-tindakan pemerintah, seperti dikeluarkannya undang-undang untuk mengambil alih milik swasta, menaikkan biaya operasional, melakukan devaluasi mata uang, atau membatasi pengiriman laba ke negara asal. Risiko politik juga mungkin muncul dari tindakan-tindakan non-pemerintah seperti penculikan, pemerasan, dan tindakan terorisme. Dan selanjutnya yaitu ada sistem ekonomi dalam bisnis internasional. Sistem perekonomian Indonesia yang sejak zaman Orde Baru tidak terlalu mengutamakan peran hukum dalam kegiatan bisnis, tapi untuk saat ini sudah berbeda karena dalam hubungan perdagangan internasional, hukum menjadi hal yang sangat penting. Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan perekonomian Indonesia adalah perekonomian yang berdasarkan kerakyatan. Namun kontras dengan hal tersebut, maka produk perundang-undangan yang dibuat justru lebih mengutamakan kepentingan individu yang didominasi oleh nilai materialistis. Di Indonesia sendiri menetapkan usaha-usaha tersebut ada berbagai kebijakan ekonomi luar negeri yang berimplikasi pada kegiatan bisnis dan perdagangan internasional Indonesia. Ada 4, yaitu yang pertama ada multilateral trading agreement dengan bergabung dalam WTO. Dan yang kedua yaitu regional trading agreement dengan bergabung dalam APEC dan AFTA. Yang ketiga yaitu keikutsertaan sebagai negara pihak ketiga dalam USA, Singapura, FTA. Dan yang terakhir yaitu ada bilateral relationship. Kita sendiri atau yang disebut dengan the ASEAN Free Trade Area merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional bagi 500 juta penduduknya. Dan di sini saya akan menjelaskan contoh dalam kerjasama perdagangan secara regional selain dilatar belakangi oleh faktor persamaan komoditi dan tujuan juga dilakukan karena pengaruh dari beberapa faktor objektif lainnya seperti ada faktor ekonomi, contohnya ada di Australia dengan New Zealand. Dan ada faktor komersial, contohnya ada di Peru dengan Meksiko. Dan ada faktor ekonomi juga dan politik, contohnya di EU dan Chile. Faktor yang merupakan kombinasi dari faktor yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu ada NAFTA. World Trade Organization atau WTO adalah organisasi internasional yang mengatur kegiatan bisnis dan perdagangan antar negara untuk meningkatkan perdagangan dunia, lebih fokus mengenai free trade dan proteksionisme. Sistem perdagangan multilateral WTO sendiri diatur berdasarkan persetujuan yang berisi aturan-aturan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut berbentuk kontrak atau perjanjian
meningkatkan bagi para negara anggota dan terikat untuk mematuhi isi tersebut, berbentuk dalam kontrak atau perjanjian yang mengikat bagi para negara anggota dan terikat untuk mematuhi isi tersebut. Dan Indonesia sendiri sebagai salah satu anggota WTO berdasarkan persetujuan bagi para anggota DPR dan juga Presiden telah melakukan ratifikasi melalui UU nomor 7 tahun 1994 yang secara garis besar mengatur diri dalam sistem perdagangannya, yaitu ada dua, yaitu ada free trade atau di bidang pertanian, tekstil, dan pakaian. Yang kedua ada protectionism atau anti-dumping atau penetapan harga di bawah biaya produktif atau menjual harga lebih murah ke luar negeri dibandingkan harga di dalam negeri. Bargaining power atau kekuatan tawar-menawar. Apa itu bargaining power? Bargaining power atau daya tawar adalah ukuran kapasitas satu pihak untuk mempengaruhi pihak lain. Ini adalah poin penting dalam negosiasi karena pihak-pihak dengan daya tawar yang lebih tinggi dapat memanfaatkan keadaan mereka untuk mencapai kesepakatan yang lebih diinginkan dengan pihak lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tawar, yang pertama memiliki alternatif. Jika salah satu pihak tidak perlu berurusan dengan pihak lain karena mereka memiliki alternatif, maka mereka memiliki bargaining power yang lebih besar. Ini karena mereka menghadirkan risiko karena dapat meninggalkan kesepakatan tanpa menyebabkan terlalu banyak masalah bagi diri mereka sendiri. Jika salah satu pihak tidak memiliki alternatif, maka mereka memiliki sedikit daya tawar karena negosiator lain dapat mengancam untuk meninggalkan kesepakatan, meninggalkan mereka dalam situasi yang tidak menguntungkan. Yang kedua, mudah beralih ke alternatif lain. Demikian pula, suatu pihak yang memiliki daya tawar yang lebih besar, jika ada sedikit masalah di dalamnya, akan mudah beralih ke alternatif lain dan sebaliknya. Yang ketiga, kurangnya kebutuhan atau kepentingan. Jika salah satu pihak dalam negosiasi dapat meninggalkan kesepakatan tanpa mengalami konsekuensi apapun, baik karena kurangnya kebutuhan atau kepentingan untuk menghentikan kesepakatan, maka mereka memiliki daya tawar yang lebih besar. Sekali lagi, ini karena secara tidak langsung mengancam pihak lain dengan kehilangan bisnis, sehingga mereka harus menawarkan tawar-menawar yang lebih baik. Yang terakhir, pengetahuan yang relevan. Memiliki pengetahuan di bidang yang relevan jika memberikan daya tawar yang lebih besar kepada para pihak. Ini karena mereka kurang rentan untuk membuat kesepakatan yang tidak menguntungkan karena kurang informasi atau informasi yang salah. Apa pengaruh peningkatan bargaining power terhadap target pasar? Yang pertama, tekanan harga, masalah pasokan, masalah kualitas, berubah menjadi oligarki, mendorong alternatif, dan yang terakhir, diversifikasi lini produk. Mengapa bargaining power penting dalam bisnis? Jika Anda memiliki jenis bisnis apapun, maka logis jika Anda bertujuan untuk menghasilkan keuntungan setinggi mungkin dan mencapai kesepakatan terbaik yang Anda bisa. Bargaining power dapat menjadi konsep yang berguna dalam membantu Anda memutuskan bagaimana menentukan harga produk secara efektif dan membuat kesepakatan. Kesimpulannya, bargaining power merupakan konsep ekonomi penting yang mengukur kemampuan para pihak dalam negosiasi untuk saling mempengaruhi. Ada banyak faktor berbeda yang dapat mempengaruhi seberapa besar daya tawar yang dimiliki individu atau kelompok, dari jumlah alternatif yang mereka miliki hingga pentingnya kesepakatan. Dalam kesimpulan yang tadi teman saya jelaskan, dalam melakukan kegiatan perdagangannya, Indonesia berpatokan pada hukum yang ada baik hukum dalam negeri maupun hukum internasional. Semua hukum yang melandasi setiap kegiatan bisnis dan perdagangan di Indonesia telah disesuaikan dengan keadaan perdagangan internasional yang berjalan saat ini. Hal tersebut dimaksudkan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain, baik dari segi hukum maupun kemajuannya, dan agar negara lain tetap merasa nyaman melakukan kegiatan perdagangan dengan Indonesia. Dalam menerapkan politik hukum, maka dibutuhkan kehati-hatian yang tinggi agar kebijakan politik hukum yang diambil akan memberikan manfaat, khususnya dalam transaksi bisnis internasional. Hal ini sangat penting karena politik hukum sebagai suatu garis kebijakan yang diperlakukan dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama. Dalam rangka mencapai tujuan negara, memiliki fungsi yang sangat strategis, khususnya dalam memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pelaku bisnis. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.